negara-negara Argentina, sebelumnya kita juga tahu Turki, kemudian juga bahkan Amerika Serikat dan lain-lain mengalami pertumbuhan yang negatif. Alhamdulillah Indonesia dengan target di 2022 yang sudah tercapai dan target di tahun 2023 dengan angka 5% lebih pertumbuhan dengan mempertahankan inflasi di bawah 4% menjadi sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua sektor. Halo pemirsa, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di Kabar Nusantara dan tentunya bersama saya Elisa Purba juga rekan saya di sini. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai kinerja ekspor di tahun 2023. Telah hadir bersama kami di tempat ini ada Bapak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Dapil DKI Jakarta 3. Bapak sehat? Sehat, selamat pagi Mbak Elisa. Alhamdulillah. Dan juga telah bersama dengan kami di sini pemirsa ada Dr. Rasbin, STPMSE, selaku analis legislatif ahli media di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Bapak, apa kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, Elisa dan juga Pak Kamru Samad dan juga Pak Rasbin, ini kita akan membahas kali ini terkait dengan kinerja ekspor Indonesia yang di tahun 2020 ini sepanjang sejarah hampir 32 bulan berturut-turut ini mengalami surplus. Ini sebuah hal yang pastinya juga membanggakan dan juga meyakinkan terkait dengan bagaimana mungkin ini apakah akan ada pengaruhnya juga di ekonomi Indonesia di tahun 2023. Yang pertama Pak Kamru Samad dan juga Pak Rasbin, ini 32 bulan tadi terakhir ya, berturut-turut di sepanjang tahun 2020. Ini neraca perdagangan kita ini surplus. Kalau tanggapannya Pak Kamru Samad sendiri bagaimana Pak? Ya ini menurut saya blessing ya. Blessing dari Tuhan yang Maha Kuasa karena kita punya potensi komoditas dalam negeri yang juga komoditi ekspor. Yaitu di perkebunan dan pertambangan. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita harus melihat lagi ekspor kita yang dari pertambangan, dari daerah-daerah wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya, sejauh mana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, di wilayah tersebut, dan berapa besar peningkatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga kita bisa melihat bahwa selain kita meningkatkan neraca perdagangan kita, neraca ekspor kita, tapi juga memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana sumber daya alam kita itu berasal. Nah, itu yang menjadi poin kita supaya kita ingin memastikan ada siklus yang terjadi dari ekspor yang begitu besar dari Maluku, Sulawesi, tetapi angka kesejahteraan, income per kapita masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kemiskinannya menurun, angka pengangguran dan pencipta lapangan kerja meningkat, penganggurannya menurun. Itu yang belum sepadan dengan misalnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. 27%, tertinggi di dunia. Tetapi berapa persen penurunan angka kemiskinan dan berapa lapangan kerja yang tercipta dari proses ekspor hilirisasi potensi pertambangan nikel kita di sana. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari Pak Rasbin sendiri ini dalam tulisannya kalau misalnya melihat nih Pak dari 32 bulan berturut-turut kita mengalami ekspor perdagangan yang surplus. Tapi kalau misalnya tadi Pak Kamru Samad juga merasakan bahwa siklus dampaknya belum dirasakan begitu nyata misalnya di daerah hilirisasi tadi. Menurut Pak Rasbin sendiri bagaimana Pak? Menurut saya selama 32 bulan berturut-turut surplus neraca perdagangan gitu kan, itu kan suatu yang wow gitu kan. Artinya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya kita jarang sekali gitu kan. Biasanya bulan ini surplus, bulan depannya udah defisit lagi. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sumbernya gitu kan, itu adalah kebanyakan emang sih kinerja ekspornya itu lebih besar gitu kan dibandingkan yang impor gitu kan. Tetapi kalau kita lihat di situ selama 2 tahun, selama 3 tahun itu yang paling besar itu adalah ekspor dari HS15 gitu kan. Itu di situ adalah dari bahan bakar mineral yang seperti dengan Pak Kamru sebutkan itu dari batu bara dan sejenisnya gitu kan. Kemudian sama dari lemak hewani gitu. Itu kan adalah bahan-bahan yang emang dari sumber daya alam gitu kan. Dan data terakhir dari EDB gitu kan tahun 2020 itu kan itu menyebutkan bahwa ekspor Indonesia itu hampir 65% itu adalah produk-produk yang bentuknya bahan mentah gitu kan. Nah, itu adalah nilai yang value added-nya hampir rendah sekali gitu kan. Nah, itu dibandingkan dengan yang kayak ekspor dari manufaktur dan segala macam itu emang masih rendah gitu dibandingkan dengan ekspor yang dari sumber daya alam.
Oke, berarti masih perlu dilakukan hilirisasi tentunya untuk bagaimana kita mengelola biar kita tidak hanya mengekspor bahan mentah. Gimana menurut Pak Rasbi? Betul, hilirisasi itu penting gitu. Kenapa? Karena kita pengen meningkatkan value added-nya gitu kan. Nah, dari sekitar 65% produk yang bentuknya adalah bahan mentah, kalau kita hilirisasi gitu kan, kita pengennya adalah bahwa untuk hilirisasi itu adalah untuk mengurangi 65% tadi, tapi meningkatkan value added-nya gitu kan. Kalau kita lihat di data di ADB itu kan eh, value added domestik yang diekspor gitu dalam bentuk bahan mentah itu hampir 65%. Oke. Nah, Pak Kamru, kalau misalnya tadi Ya. Bapak bilang bahwa siklus ini belum dirasakan di daerah-daerah seperti Maluku, Sulawesi seperti itu. Sebenarnya apa nih yang kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini atau upaya apa yang harus bisa kita lakukan dalam hal ini mungkin dari Komisi 11 mendorong kementerian terkait untuk akhirnya bisa mengoptimalkan. 2 minggu yang lalu Presiden Jokowi mengumumkan penghentian atau pelarangan ekspor bauksit ya. Itu menurut saya langkah yang tepat. 2014 awal 2014 1 Januari 2014 ketika masih Presiden Jokowi Presiden SBY juga di dalam undang-undang ekspor tentang nikel juga mulai dihentikan 1 Januari 2000. Ini kemudian sekarang kita sudah di 8 tahun kemudian dan dampaknya cukup besar. Nah, artinya apa? Harus ada transformasi secara besar-besaran dari kebijakan kita di hilirisasi industri. Termasuk kemudian penyediaan SDM-nya. Karena kalau kita dorong hilirisasi industri tanpa kesiapan upgrading skill daripada SDM kita, maka nanti yang terjadi seperti di GNI, di Morowali. Ada disparitas gaji insentif dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Nah, ini kemudian yang menimbulkan gap dan sumber masalah. Kenapa? Karena masalahnya adalah ketersediaan SDM yang padat modal, high technology yang kita belum siapkan, tapi kita dorong. Jadi karena itu arah kebijakan pemerintah sebetulnya dari segi hilirisasi industri sudah on the track. Oke. Tetapi penyiapan SDM-nya harus didukung supaya tidak terjadi kejadian yang sama. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang tidak kalah penting itu adalah membangun koridor. Koridor sebagai komoditas unggulan. Misalnya, untuk batu bara kita membatasi ekspor. Kita membangun pembangkit listrik di hulu tambang. Bukan lagi di hilir tambang. Sehingga itu juga bisa meningkatkan efisiensi terhadap industri listrik kita. Nah, itu semuanya satu kebijakan yang terintegrasi. Dan itu bagian daripada transformasi kita. Itu yang kita harapkan. Bagian dari transformasi. Iya. Kalau misalnya Pak Rasmi setuju nggak kalau misalnya ternyata pemerintah sudah on the track nih dalam hal untuk meningkatkan tadi mulai dari kapasitas SDM kita yang unggul juga. Mungkin kalau misalnya tadi Bapak kamu sampaikan disparitas antara tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja Indonesia. Jangan dijawab sekarang, kita akan kembali tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan bagaimana kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023, tantangan, prospek, dan juga langkah antisipasinya nih pemirsa. Kali ini kalau misalnya Pak Kamru Samad dan juga Pak Rasmi ini prediksi resesi ekonomi global di tahun 2023 ini epicentrumnya adalah negara-negara yang bank sentralnya menaikkan suku bunga acuan. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan kinerja ekspor di tahun 2023. Lalu langkah antisipasi apa nih untuk akhirnya Pak Kamru Samad dalam hal ini sebagai salah satu pemangku kebijakan juga dari sisi legislatif, seperti itu? Jadi sekarang masuk pada tahapan rezim suku bunga tinggi ya. Tapi kita sebetulnya belum setinggi sebelum COVID ya, pra-COVID. Tapi sekarang sudah menuju ke sana. Nah, di APBN 2023 ini kita sudah memberikan keputusan politik supaya alokasi KUR kredit usaha rakyat yang bunganya 6% disubsidi oleh pemerintah itu dinaikkan menjadi 472 triliun tahun 2023 ini. Kenapa? Untuk menjangkau tadi itu. Jadi menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah di daerah-daerah. Kenapa? Karena inilah faktor utama dalam menggerakkan sektor real. Yang kedua, kita juga ingin mendorong supaya belanja pemerintah khususnya TKDD yang 700 triliun lebih yang ditransfer ke daerah ke 34 provinsi, 500 lebih kabupaten kota,
itu belanjanya jangan di semester kuartal ketiga, bahkan ada di awal kuartal keempat. Kita ingin mendorong supaya di kuartal kedua itu sudah sehingga bisa menjadi faktor pendorong terhadap ekonomi di daerah, dana desa dan seterusnya. Inilah kekuatan kita sebetulnya. Jadi 400 triliun lebih dari KUR, lalu kemudian 700 lebih TKDD dan seterusnya, ini menjadi faktor penentu dalam menopang kita. Jadi bagi kita kenaikan suku bunga itu masih bisa diimbangi dengan dua kekuatan kebijakan fiskal kita. Ya termasuk untuk menggerakkan sektor ini. Itu menurut saya. Nah, kalau dari Pak Rasbin sendiri, tadi juga Pak Kamru Samad sempat mengatakan bahwa meningkatnya ekspor di dua aspek, ada di komoditas dari pertambangan dan juga perkebunan ini suatu blessing dari Tuhan. Nah, kira-kira nanti ketika mungkin dalam 2023 ini akan ada goncangan secara global, tentunya akan mempengaruhi juga pelemahan dari permintaan dari negara-negara mitra dagang kita. Nah, kira-kira antisipasi apa menurut Pak Rasbin yang dapat dilakukan Indonesia? Pertama ya, sesuai dengan ini antisipasinya adalah kalau kita melihat kebanyakan Indonesia itu adalah banyak ekspornya banyak bergantung dari harga komoditas ya. Ketika harga komoditasnya naik, maka nilai ekspor juga akan naik gitu kan. Nah, tetapi itu adalah suatu faktor yang eksternal gitu. Artinya tidak bisa kita driven dari dalam negeri itu sendiri gitu kan. Maka perlu yang harus dilakukan adalah salah satunya yang paling cepat itu adalah dengan melakukan perjanjian apa namanya itu yang bentuknya adalah business to business gitu kan. Artinya dia lebih cepat gitu kan ininya. Apa namanya proses gitunya gitu kan dibandingkan dengan government to government. Kalau government kan butuh payung hukum yang itunya agak lama gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyambung dengan pembicaraan sebelumnya bahwa hilirisasi itu perlu dipercepat gitu kan supaya ekspor kita itu tidak hanya dalam bentuk ya bahan mentah aja gitu kan. Artinya kita juga pengennya bahwa ekspornya itu bisa meningkatkan nilai tambah gitu kan sehingga dapat menyerap tenaga kerja gitu kan. Artinya kan kalau kita lihat di sini ketika ekspornya naik, tanda tanya tuh apakah ekspor tadi itu meningkatkan penyerapan tenaga kerja atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan nilai tambahnya kita dinaikin gitu kan, itu insya Allah akan meningkatkan yang namanya penyerapan tenaga kerja. Kalau misalkan ekspornya itu yang ditingkatkan adalah nilai tambahnya gitu, artinya diolah di dalam negeri gitu, seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Kamru Samad sendiri, selain tadi kita melakukan hilirisasi pertama, juga tadi dari Pak Rasbin mengatakan perlunya ada kerjasama antara bisnis to bisnis. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi 2023 karena semua negara sudah open, menurut saya kecuali Tiongkok ya masih ada pembatasan. Misi dagang di 2023 harus diperbanyak. Jadi misi dagang. Jadi target kita tujuan ekspor misalnya Asia Timur, Asia Tengah, Eropa, dan seterusnya. Nah, misi dagang kita harus kita perkuat, termasuk di Middle East. Nah, tinggal kita lihat klasternya. Kita harus membawa misi dagang apa ke Eropa, ke Middle East, ke Asia Tengah, atau Asia Timur. Nah, itu semuanya yang kita harus lakukan percepatan di kuartal pertama. Jadi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM harus membangun sinergi dengan atase ekonomi dan perdagangan kita di setiap kedutaan di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira misi dagang sehingga ekspor kita nanti akan terasa ketika misi dagang ini mampu membangun konsensus bisnis B2B antara pengusaha yang kita bawa dengan pengusaha di negara-negara tujuan. Sehingga ekspor kita ke depan tidak hanya bergantung pada dua komoditi utama tadi itu, tetapi ada diversifikasi produk yang kemudian memiliki market di pasar global. Ya. Itu yang kita harapkan. Berarti tapi sejauh ini berarti bisnis to bisnis ini lebih mempermudah dari proses bagaimana setidaknya ini nanti para pengusaha yang tadi Bapak sampaikan dan juga Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan juga Perindustrian ini lebih mudah dibandingkan government to government seperti itu Pak? Iya, tapi tetap harus di government kan ada beberapa instrumen ya. Selain yang tadi kementerian saya sebut, ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang LPE itu ditugaskan untuk mengibarkan diplomasi ekonomi di luar. Nah, ini harus menjadi instrumen dari pemerintah untuk para pengusaha kita untuk go ekspor. Kemudian Bea Cukai. Bea Cukai juga harus memberikan edukasi terhadap eksportir pemula supaya mereka bisa. Jangan dilihat ekspor itu sulit, ekspor itu mudah, ekspor itu gampang. Nah, disitulah integrasi ekosistem regulator untuk menyiapkan produk kita supaya bisa go ekspor. Nah, itu kekuatan kita. Jadi pembiayaannya DLP. Kemudian BRI, BNI yang buka cabang di Tokyo, di Shanghai, di New York, di Singapura, di Dubai, BSI terakhir ya, Bank Syariah Indonesia. Ya semua bukan hanya
bisa untuk fasilitas remiten, tetapi dia juga harus bisa pembiayaan buat diaspora kita yang ada di sana. Karena mereka butuh lokal partner kan pengusaha kita supaya bisa sustain bisnisnya. Oke. Gitu Mas Uki. Kalau dari Pak Rasmin sendiri dalam penelitian ini melihatnya seperti apa nih Mas? Kalau misalnya lihat dari government ada berbagai faktor ataupun juga beberapa sektor ataupun juga ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau bisnis to bisnis lebih mudah seperti itu. Kalau dari Mas Rasmi sendiri seperti apa? Untuk government-nya. Bisnis to bisnis dan juga government bisnis to bisnis kan lebih mudah seperti itu ya. Iya. Nah kalau untuk government kan sebenarnya payung hukumnya itu lebih lama gitu. Oke, jadi prosesnya akan lebih lebih lama. Terus yang kedua adalah kita juga harus mengalihkan gitu kan dari pasar tradisional ke non tradisional. Karena selama ini kalau kita lihat di pasar tradisional itu negara-negaranya adalah diprediksi gitu kan akan mengalami resesi gitu. Artinya pertumbuhan ekonominya akan turun. Nah, itu sehingga akan berpengaruh terhadap permintaan dari mereka gitu kan. Kalau permintaannya mereka itu turun, otomatis ekspor juga akan turun dari kita gitu kan. Makanya kita perlu mengalihkan yang namanya ke pasar non tradisional yang memang ya kita perlu ekstra keras kalau misalkan kita untuk ke perlu ekstra keras seperti apa nih untuk akhirnya bisa juga mempertahankan nilai surplus ekspor Indonesia di tahun 2023 singkatnya dalam Kabar Nusantara. Dan pemirsa masih bersama kami di Kabar Nusantara, masih terkait adanya tantangan ekspor di 2023. Nah Pak Kamru Samad dan juga Pak Rasbin, kalau kita berbicara selain karena adanya resesi global yang digadang akan mengancam dunia di tahun ini, dan juga selain itu kondisi di dalam negeri tentu dapat mempengaruhi bagaimana kapasitas dan juga kemampuan ekspor kita. Nah kira-kira aspek apa nih yang menjadi tantangan selain dari tadi ada hilirisasi yang mungkin masih perlu dibenahi, kira-kira apa lagi mungkin dari Bapak Kamru Samad dulu? Yang pertama yang harus ditekankan adalah diversifikasi produk ekspor. Saya ingin mendorong supaya pemerintah betul-betul concern di dua hal. Pertama, rumput laut, siwit. Yang kedua, kopi. Jadi karena potensi pesisir garis pantai kita itu sangat panjang di seluruh Indonesia, dan ini padat karya, menyerap tenaga kerja ibu-ibu yang ada di pesisir, dan itu mayoritas masyarakat miskin. Kalau ini bisa kita optimalkan, hilirisasi industri di rumput laut, lalu kemudian kita ekspor, ini hampir semua negara itu menjadi destinasi ekspor itu. Itu satu. Yang kedua, kopi. Kopi kita dijual di Starbucks di New York, di Shanghai. Kopi Indonesia, kopi Toraja bersama Zambia, bersama ini. Artinya apa? Ternyata kopi kita itu udah punya brands di tingkat global. Nah, bagaimana mendorong volume ekspornya supaya bisa meningkat? Karena itulah perlu pembinaan supaya packaging, kualitas, memenuhi standar untuk ekspor. Nah, itu kita mau dorong. Yang kedua, di tahun 2023 ini ada dua tantangan. Pertama, selain kemungkinan masih terjadi resesi karena sesuatu yang unpredictable dari instrumen global. Yang kedua, resesi politik di dalam negeri, stabilitasnya mesti betul-betul dijaga. Kenapa? Ini adalah tahun politik, kita harus menjaga supaya tidak menimbulkan cost politik yang besar yang kemudian terjadi turbulensi. Yang ketiga, yang di dalam negeri ini kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini bencana. Bencana ini terus terjadi, dan ini kalau terus terjadi di mana-mana, itu alokasi anggaran mau tidak mau akan ada realokasi, refokusin, dan seterusnya. Akan ada adjustment terhadap APBN kita, dan itu akan menyerap tidak sedikit, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat kita. Begitu Mas Uki. Oke. Kalau Pak Rasbin sendiri tadi kan Pak Kamru Samad bilang ada rumput laut dan juga kopi. Tapi sejauh ini Pak Rasbin sendiri melihatnya bagaimana nih Pak? Untuk akhirnya bagaimana pemerintah dalam hal ini stakeholder terkait untuk mampu mengoptimalkan, meningkatkan produk-produk kita yang setidaknya bisa menjadi satu unggulan ekspor terkait dengan regulasinya, apakah sudah memadai atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya, jadi memang betul ya. Jadi diversifikasi itu perlu banget. Kenapa? Karena seperti kita menyimpan telur dalam suatu kandang gitu kan. Artinya kan kalau misalkan ini tidak bisa, maka perlu yang lain gitu kan. Nah maka ketika diversifikasi itu sudah jalan gitu kan, maka kita bisa bersaing sama negara yang lain gitu kan. Nah kalau gitu kan, nah maka itu tadi hilirisasi itu sangat penting sekali gitu kan. Tetapi hilirisasi juga perlu didukung yang namanya SDM yang mumpuni gitu kan. Artinya SDM yang mumpuni itu adalah SDM yang bisa mengcover semuanya. Jangan sampai ketika hilirisasi itu berjalan, SDM-nya dari luar gitu. Nah, ketika dari luar maka ya terjadi akan gesekan antara
tenaga kerja lokal dengan asing gitu kan. Oke. Makanya itu ya harus ditekankan banget gitu. Nah, dari Pak Kamru Samad sendiri, terkait dengan hilirisasi ini sepertinya penting, dari tadi kita sudah berbicara tentang hilirisasi. Bagaimana Komisi 11 menanggapi hal ini, Pak? Apakah sudah ada progres untuk ke sana? Jadi dalam 8 tahun ini kita menyaksikan Presiden Jokowi meresmikan smelter, hilirisasi industri bertambangan nikel misalnya mineral. Tapi kita belum menyaksikan Presiden Jokowi meresmikan industri olahan rumput laut. Kita belum menyaksikan Presiden Jokowi meresmikan pabrik olahan kopi untuk ekspor kita. Ini yang kita harus dorong. Supaya ada keberpihakan, karena ini padat karya, dan petani-petani cengkeh, petani kopi, petani rumput laut, ini jutaan orang, kepala keluarga yang hidup. Kalau ini betul-betul kita bisa didorong, saya yakin dan percaya APBN kita, dan baik dari yang kita alokasikan untuk TKDD, termasuk dana desa di dalamnya, kemudian alokasi KUR akan terserap banyak. Karena mereka akan perlu untuk growing, dan itulah kenapa kita memberikan penjaminan terhadap KUR, bukan hanya subsidi bunga, dijamin melalui Askrindo dan Jamkrindo. Artinya apa? APBN ditempatkan di sana untuk menjamin supaya masyarakat petani rumput laut, petani ini yang tidak punya kolateral, itu dia bisa menjangkau penggunaan modal usaha dari KUR itu. Oke, peluang ada gitu ya, tapi mungkin juga regulasi juga nanti akan mengikuti seperti itu, tapi juga mungkin tadi Pak Kamru Samad bilang 8 tahun Presiden Jokowi baru saja meresmikan misalnya smelter pertambangan, Yap. tapi belum rumput laut. Sebenarnya apa yang harus didorong lagi nih, Rasvin, dalam hal ini? Mungkin untuk para dari SDM gitu yang menjadi salah satu sorotan juga. Apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan untuk akhirnya bisa mengoptimalkan peluang-peluang yang sebenarnya juga masih banyak yang kita juga mungkin belum gali secara penuh gitu? Jadi kita itu sebenarnya banyak di planning, tapi Implementasinya itu agak ini ya, maksudnya tuh saya apa tuh tidak- biasanya kayak gitu? Contohnya misalkan begini ya, kita misalkan mau merencanakan A gitu kan, nah kemudian untuk merealisasikannya kadang-kadang agak susah tuh, misalkan ribet di bagian A-nya, apa di bagian C-nya, di bagian D-nya gitu. Nah maka yang perlu dilakukan adalah kita mempercepat yang namanya realisasi dari yang namanya planning tadi gitu. Kalau misalkan hilirisasi ini, misalkan kayak smelter tadi ya gitu kan, ada beberapa peraturan yang misalkan menghambat atau apa gitu, itu kan bisa artinya kita push supaya bisa cepat terjadi gitu kan. Supaya apa? Supaya ya balik lagi gitu kan, value added yang harus kita tingkatkan gitu kan. Jangan sampai kita mengekspornya, kalau kita lihat data terakhir itu kan tetap aja masih komposisi utamanya HS15 gitu kan. Artinya dari bahan bakar mineral gitu kan. Nah, bagaimana kita itu fokus komposisi utamanya itu bukan itu lagi gitu, atau turun gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin terakhir Pak Kamru Samad, ini apa nih selanjutnya Komisi 11 untuk akhirnya bisa setidaknya ataupun juga menstabilkan ataupun juga nilai ekspor kita di tahun 2023 ini? Pertama, kita tentu mendorong pemerintah untuk terus memberikan kebijakan insentif terhadap industri dalam negeri kita yang memiliki instrumen untuk ekspor. Jadi komoditi yang berbasis ekspor. Kebijakan insentif fiskal, regulasi kemudahan berekspor, perizinan dan seterusnya, kemudian promosi, misi dagang dan seterusnya. Ini harus diintegrasikan. Yang kedua, kita mendorong, karena tahun ini kita sedang menyiapkan naskah akademik untuk RPJMN kita 2025-2030, disinilah kita perlunya mempersiapkan basis koridor. Di daerah mana saja yang kita ingin dorong untuk wilayah basis ekspor. Kalau di RPJMN 2019 ke 2024, memang 2020 ke 2024 itu memang sudah ada koridornya untuk hilirisasi industri Sulawesi dan Maluku Utara misalnya. Nah, ke depannya itu yang kita harus persiapkan. Sehingga siapapun presidennya nanti di Komisi 11 akan membahas RPJM, siapapun presidennya, dia nanti akan berpatokan terhadap visi misi yang sudah kita susun di dalam RPJM 2025-2030. Dan itulah bagian daripada chapter perjalanan Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka, di mana ekonomi Indonesia diharapkan di posisi 5 besar ekonomi dunia. Dengan tingkat kemiskinan mendekati 0% dan tingkat pengangguran mendekati 0% dengan income per kapita di atas 200 juta
income per kapitanya. Dan inilah harapan kita. Sehingga kita bisa take off menjadi negara maju. Kita berhasil melaksanakan kegiatan G20. Tetapi transmisi kebijakan daripada G20 di 2 jalur, serva track dan financial track, akan dirasakan dalam 3-6 bulan. Ada nggak? Jangan-jangan kita jadi EO, event organizer. Tetapi transmisi kebijakan dari G20 tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu akan terus kita evaluasi. Pak Rasmin, optimis tahun ini tetap terjaga nilai ekspor kita surplus tahun 2023? Dengan melihat bahwa komoditas kita masih basicnya adalah sumber daya alam, saya optimis bahwa insya Allah walaupun ya mungkin tidak setinggi 2022 ya, artinya kan di April 2022 itu pertumbuhannya paling tinggi gitu kan, dia juga nilainya juga paling tinggi, mungkin tidak setinggi itu, tapi tetap optimis nilainya adalah positif. Kita juga mungkin berdoa semoga nilai surplus ekspor Indonesia tahun 2023 tetap stabil dan juga tetap terjaga di surplus, dan juga pasti nanti tadi yang seperti disampaikan Pak Kamru Samad terkait dengan hilirisasi, dan juga bagaimanapun kita berharap ini siklusnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang khususnya apalagi daerah-daerah yang menjadi salah satu tempat pengolahan dari sumber daya itu sendiri ya. Yep, benar sekali, Oki. Dan pemirsa, demikian pertemuan kita pada hari ini terkait dengan kabar Nusantara membahas tantangan ekspor 2023. Saya Elisa Purba dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul, pastinya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.